Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan lebih utama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bergabung di meeting Zoom dengan acara yang luar biasa. Ini ceritanya ngopi jamu ya. Jamu tuh pahit, tapi kemudian dampaknya nanti akan enak gitu ya. Pahit-pahit tapi nanti dampaknya enak. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita semua narasumber. Kemudian juga ada Pak Abdul Rauf sebagai Kasubdit Kelembagaan. Kemudian ada Ketua Presidium. Mari kita awali dulu kegiatan kita siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Profesor Haji Muhammad Edi Kurnanto untuk menyampaikan pembukaan opening. Kami persilakan Pak Prof. Masih mute Pak Prof. Bu Mamba, suara saya kedengaran ya Bu? Sangat jelas, Prof. Ya, Tes, silakan Prof. Edi. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Dengar. Oh, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ala wa ba'du. Bapak Kasubdit Kelembagaan, Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama yang saya hormati, Pak Kasih Menutu, Pak Dr. Ahmad yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para ketua dan seluruh pengurus lembaga penjamin mutu PTKIN dan PTKIS yang saya muliakan, serta Bapak Ibu pengurus forum lembaga penjamin mutu yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini berkah Ramadan kita bisa memulai kembali kegiatan rutin yang sudah lama kita tinggalkan, yaitu ngopi jamu atau ngobrol pintar penjamin mutu yang hari ini kita ambil nama dengan ngabuburit mutu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan para junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pengikutnya yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tema ngabuburit kita pada hari ini yaitu terkait dengan APT unggul melalui reakreditasi, dan kita akan belajar kepada dua APT atau dua perguruan tinggi yang sudah mendapatkan APT unggul melalui proses reakreditasi, yaitu kita belajar dari Araniri dan belajar dari Aceh dan belajar dari Palembang, UIN Palembang. Mudah-mudahan nanti kita bisa membawa tip-tip yang beliau sampaikan nanti sehingga bisa menjadikan PTKIN, PTKIS di Kementerian Agama berbondong-bondong bisa menjadi APT yang unggul. Harapan kita semua sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur juga di beberapa kesempatan yang menyertakan forum penjamin mutu, bahwa kita sedang giat-giatnya untuk mendorong seluruh PTKIN supaya bisa menjadi perguruan tinggi dengan APT yang unggul. Dan tentu ini memerlukan kerja keras kita bersama, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, sehingga
program ini bisa berjalan dengan harapan di kemudian hari akan terus lahir APT-APT yang terakreditasi unggul di PT KIN yang sama-sama kita cintai ini. Nah, kemudian terkait dengan program-program berikutnya seperti disampaikan di beberapa kesempatan bahwa kita akan terus bersinergi dengan Kasubdit baik di kelembagaan maupun di apa namanya akademik, sehingga kita akan terus berupaya memajukan baik APT maupun APS, dan harapan kita bersama bahwa APS unggul dan APT unggul akan terus lahir di PT KIN kita. Saya sebagai Ketua Forum Lembaga Penjamin Mutu tentu mengucapkan selamat kepada beberapa teman di bulan Ramadan ini yang bertubi-tubi kita mendapatkan kabar baik, yaitu APS-APS yang unggul. Tentu APS unggul ini akan menjadi bagian dari pendorong untuk bisa mewujudkan APT unggul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang apa namanya, tujuan akhirnya adalah tentu bagaimana membudayakan mutu di perguruan tinggi kita masing-masing, lahirnya APS-APS yang unggul, dan tentu itu sebagai syarat untuk bisa mewujudkan APT yang unggul. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semua Bapak Ibu sekalian dan Bapak Kasubdit, Bapak Kasih yang bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih memberikan kontribusi yang nyata demi perbaikan PT KIN yang sama-sama, PT KIS dan PT KIN yang sama-sama kita cintai. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sama-sama ucapkan kepada Ketua Presidium. Berikutnya kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Kasubdit Kelembagaan, Bapak Abdul Rauf SPLI MKESOS, kami persilakan untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu kita dengarkan bersama. Kami persilakan, Pak. Pak Abdul Rauf minta dibuka mute-nya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan anggota Forum Penjaminan Mutu PT KIN yang hadir pada siang hari ini dalam acara ngabuburit. Pertama-tama saya tentu sebagai anggota baru memperkenalkan diri dulu bahwa nama saya Abdul Rauf, seperti yang disampaikan Ibu tadi, dan baru seminggu yang lalu itu menggantikan Pak Tobib yang awalnya jadi Kasubdit Kelembagaan, lalu kemudian menjadi Kasubdit Penelitian. Bapak Ibu sekalian, nah tentu saya sebagai anggota baru selalu minta bimbingan Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah maral melintang di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Sementara saya baru berkarir di Kementerian Agama. Selama di Kementerian Agama ini baru pertama di Direktorat PTKI. Nah, sekarang amanai
oleh pimpinan bahwa menjadi Kasubdit Kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, ketika saya dijadikan Kasubdit Kelembagaan, salah satu amanat pimpinan itu termasuk Pak Direktur, itu adalah bagaimana mengawal termasuk di beberapa PTKIN agar memperbanyak PTKIN yang berakreditasi unggul. Lalu kemudian kemarin sempat berkolaborasi dengan dengan Kasubdit lain untuk mewujudkan ini. Nah, alhamdulillah pada kemarin saya harus komunikasi dengan siapa ini, saya lagi mencari-cari. Ternyata siang ini saya baru saja juga dapat dikasih undangan kalau ada pembahasan ini. Jadi alhamdulillah saya belum melangkah, tetapi LPM Forum Penjaminan Mutu ini sudah tahu perintah pimpinan ke saya, lalu kemudian disambut oleh teman-teman. Oleh karena itu, saya menyambut baik kegiatan ini dan beberapa perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul, saya kira bisa menularkan ya hal-hal apa yang menjadikan perguruan tinggi itu menjadi termasuk akreditasi unggul. Dengan ilmu-ilmu itu saya kira bisa ditularkan di beberapa perguruan tinggi agar punya semangat yang sama, punya mutu yang sama dengan apa yang sudah dicapai kepada PTKIN yang sudah akreditasi unggul. Sementara Pak Ketua dan anggota, saya menyimak diskusi ini, mungkin bisa dilanjut dengan Pak Ketua dan para anggota, dan insya Allah saya akan nyimak. Dan sebentar lagi juga saya juga dipanggil Pak Direktur, tapi insya Allah saya akan menyimak dengan seksama. Paling tidak Pak Ahmad, Kasubdim kami juga akan menyimak dan ikut diskusi di forum ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Marilah kita buka acara, karena tadi diminta untuk membuka, ya saya membuka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Tadi ini ya, Al-Fatihah. Terima kasih Pak Ketua dan para anggota Forum Penjaminan Mutu ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akses ini. Oh, udah. Oke. Terima kasih Pak Kasubdit. Senang sekali kita di sini bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dalam rangka kita meningkatkan mutu perguruan tinggi kita, terutama program studi ya, dan ditambah lagi adalah perguruan tingginya sendiri. Mudah-mudahan ke depan kita selalu bisa berkoordinasi dan bekerja sama, dan kita saling support satu sama lainnya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, dan berikutnya kita memasuki acara sharing ya tentang bagaimana praktek dari usaha dan upaya perjuangan teman-teman sehingga bisa menjadi unggul. Nah, hal ini kita akan ada 2 narasumber yang luar biasa, dan siapkan catatan-catatan kita, dan mungkin nanti juga akan ada kesempatan untuk sharing, bertanya atau apapun ya, nanti kita sharing. Dan kesempatan pertama kami persilakan dengan hormat kepada Pak Bukhari Muslim dari LPM Ar-Raniri, kami persilakan. Dibantu untuk di unmute Pak Bukhari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan penghargaan yang diberikan untuk kami dalam kita melakukan sharing terkait dengan praktis baik, ya, best practice terhadap pengelolaan dan pelaksanaan APT Unggul yang sudah kami jalankan di UIN Araniri sehingga memberikan hasil peringkat unggul untuk perguruan tinggi PTKIN pertama yang meraih unggul dalam kategori visitasi AL. Sebelumnya saya coba akan share screen dulu. Oke. Sudah nampak Bu Asni? Nampak. Oke, terima kasih. Kita akan coba sharing. Saya awali karena kita ini adalah di bulan Ramadan. Ya, kita mengawali dari sebuah proses yang kita lakukan, proses panjang yang kami lakukan dalam perencanaan atau dalam usaha untuk memperoleh peringkat unggul di UIN Araniri yang dilakukan melalui visitasi oleh Ban PT, yaitu dengan sebuah ayat Al-Quran yang itu kan kami jadikan sebagai salah satu dasar melakukan sebuah manajemen pengelolaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini konsep dasarnya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini dasar pijakan pertama yang ketika kami mencoba melakukan sebuah perencanaan yang matang, bagaimana menyusun dan menindaklanjuti terkait dengan perintah Renstra. Ini Renstra, kebetulan karena Renstra yang terdapat di UIN Araniri di tahun 2020-2024 itu adalah adanya peraihan peringkat unggul. Dan juga pada milestone yang kedua 2020-2024 juga pada UIN Araniri juga harus memperoleh perintahnya harus mendapatkan peringkat unggul. Jadi kedua dokumen ini memerintahkan kepada kami sebagai manajer atau sebagai abdi di dalam UIN Araniri untuk melaksanakan sebuah perintah peraturan yang sudah disusun secara bersama. Bapak dan Ibu, ini pengalaman ini juga bukan pengalaman saya sendiri saja, tapi juga pengalaman yang kami lakukan secara bersama-sama. Cuma saya secara pribadi ini adalah pengalaman yang kedua dalam mendampingi perguruan tinggi untuk meraih unggul. Insya Allah mungkin akan ada yang ketiga. Saat ini juga saya diminta oleh UIN Sumatera Utara juga mendampingi UIN Sumatera Utara untuk dalam proses mulai dari penyusunan sampai dengan terakhir nantinya, ya, sebelum dilakukan visitasi juga mendampingi UIN Sumatera Utara untuk memperoleh unggul. Yang pertama sekali kami melakukan pendampingan itu di Unikom, Universitas Komputer Indonesia di Bandung. Alhamdulillah saya diminta juga oleh Unikom untuk mendampingi Unikom, dan alhamdulillah Unikom juga sudah memperoleh peringkat unggul akreditasi. Kalau tidak salah adalah universitas yang kedua swasta, universitas swasta yang kedua di bawah Kemendikbud memperoleh raihan unggul Unikom, alhamdulillah. Jadi kemudian yang kedua baru pada UIN Araniri. Mudah-mudahan insya Allah akan yang ketiga nantinya pada UIN Sumatera Utara yang insya Allah kami dalam beberapa bulan ini selalu intens dalam melakukan komunikasi, dan kami sudah melaksanakan juga pendampingan selama kurang lebih 1 minggu di lapangan di UINSU, dan alhamdulillah UINSU sudah siap. Dokumen draftnya sudah selesai dalam proses simulasi dan perbaikan-perbaikan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ada 3 hal yang kami lakukan di UIN Araniri dalam proses mengelola. Itu adalah pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan dan evaluasi dan tindak lanjut. Saya akan menyampaikan beberapa item-item yang sifatnya lebih
teknis ya, mudah-mudahan nanti juga ini akan kita bagi pada beberapa kita, sehingga teknis ini mungkin bisa kita sharing ya. Kegiatannya yang teknis, sangat teknis, saya susun di dalam dalam slide-nya itu, sehingga lebih mudah kita mengambil manfaat untuk kita bersama. Dalam perencanaan itu kami lakukan adalah menyusun roadmap menuju akreditasi unggul tahun 2020. Jadi Di slide show, Winara ini Prof. tahun Biar besar, 2020 Prof. itu sudah menyusun roadmap, ya, roadmap menuju unggul, dan sudah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui rapat kerja Raker tahun 2021 dan dievaluasi tahun 2002. Itu roadmapnya sudah disusun kita. Ya. Kemudian Di setelah slide itu, show, Prof. setelah tersusunnya roadmap tersebut, maka untuk Di slide show, Prof. Oke, sudah? Belum. Ya, sudah. Oke. Pertama adalah kami melakukan menyusun roadmap akreditasi ya tahun 2020. Selanjutnya, untuk mengantisipasi agar roadmap itu berjalan, ya kami bersama dengan tim penyusun Perkin itu memasukkan, mengentry kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki nilai utama, khususnya nilai peringkat unggul itu, di dalam pemenuhan Perkin dosen dengan tugas tambahan. Jadi itu ada. Dan itu dimasukkan di dalamnya, sehingga dan juga kami menyusun pedoman yang dibutuhkan, ya, panduan yang dibutuhkan bagaimana para dosen tersebut memenuhi memenuhi tagihan-tagihan yang kami masukkan di dalam Perkin tersebut yang berkaitan dengan apa yang diminta di dalam kegiatan-kegiatan APT tersebut. Jadi Perkin itu kami susun setelah membedah matrik penilaian APT, ya, kemudian hal-hal yang penting dan butuh penanganan secara khusus itu dimasukkan di dalam Perkin, dan itu menjadi tagihan utama yang harus dilaksanakan oleh DT, khususnya para dekan dan sampai ke rektor. Lalu dokumen panduannya pun kami susun bersama dengan tim sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh akreditasi. Selanjutnya di setiap akhir tahun pelaporan itu LPM bersama dengan SPI itu melakukan pemantauan dan pemeriksaan terkait kebenaran dan kesahihan dokumen-dokumen yang ditampilkan atau diberikan oleh para DT terkait dengan tagihan-tagihan tersebut. Jadi roadmap itu dijalankan pelan-pelan per tahun. Roadmap tahun 2020 itu sudah mulai dimasukkan. Roadmap itu dipantau melalui kegiatan yang dimasukkan dalam Perkin tersebut. Nah, ini sampulnya. Ini sampul roadmap kami. Ya, roadmap akreditasi unggul tahun 2020. Kemudian setelah itu selesai dilaksanakan, baru kemudian kami LPM melakukan analisis ketercapaian 4 syarat unggul. Ya, yang pertama itu adalah syarat unggul pertama itu pada nilai NSA program studi, kemudian kepada kepada 2 berkaitan dengan penjaminan mutu, dan yang terakhir terhadap artikel karya ilmiah yang dihasilkan para dosen. Dari 4 syarat utama tersebut setelah dianalisis, ternyata pada tahun akhir 2020 kami menemukan bahwa UIN saat itu belum memenuhi untuk mendapatkan syarat utama unggul itu 3,25 pada NSA. Sehingga lalu dengan komunikasi dengan rektor, maka atas usulan LPM saat itu, maka kami minta kepada para rektor untuk dilakukan SK rektor yang mewajibkan 42 program studi untuk melakukan akreditasi melalui ISK dengan tujuan adalah menaikkan NSA. Dan alhamdulillah, ya, dari 42 itu berhasil menaikkan NSA program studi dari 3 menjadi 3,56. Itu melalui kegiatan ISK, sehingga nilai-nilai yang B menjadi baik sekali, A menjadi unggul, bertambah terus koma-komanya sehingga memenuhi NSA-nya 3,56. Setelah kami mendapatkan NSA 3,56 tersebut, akhirnya diputuskan bahwa harus dilaksanakan proses selanjutnya untuk menyiapkan semua kegiatan mengarah kepada unggul, karena syarat utama, syarat wajibnya sudah terpenuhi. Ini adalah SK rektor kami yang terkait dengan kewajiban prodi-prodi yang harus melakukan akreditasi melalui ISK untuk menambah
NSA program studi. Saat itu yang memang diwajibkan minimal 3,25. Kemudian LPM lalu membentuk tim penyusun IAPT-nya. Ya, tim yang dibentuk oleh LPM itu ada 3 tim. Pertama adalah tim konsultan atau review internal, kemudian eksternal, kemudian tim penulis LED dan LKPT. Kami pilih itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam penyusunan APS dan mereka memang sudah sangat mampu. Itu dipilih dari 648 dosen. Kami temukan sama seperti pelatih Sintayong itu mencari pemain-pemain berbibit itu ke negara-negara lain. Orang Indonesia. Kami juga mencari orang-orang UIN yang hebat-hebat ke 10 UPPS untuk menemukan orang-orang hebat yang bisa dapat melakukan penulisan LED dan LKPT tersebut. Kemudian juga ada tim pengelola IT dan dokumen bukti fisik. Dan sepenanggung jawab dokumen bukti fisik itu adalah diserahkan pada semua dekan dan direktur dan kepala biro. Kemudian LPM bersama wakil rektor selanjutnya menyusun timeline. Disusunlah timeline kegiatan kami itu hampir lebih sebelumnya itu dilakukan kick off ya. Kick off itu dilakukan di bulan September. Kick off, setelah kick off itu dibuatlah timeline-nya dan timeline tersebut disusun dalam bentuk spanduk besar, baliho, dan itu ditaruh di lingkungan kampus. Setiap orang, setiap dosen, setiap mahasiswa selalu melihat timeline dari apa yang dikerjakan oleh tim terhadap upaya untuk melakukan reakreditasi menuju unggul di UIN Araniri. Ini Bapak Ibu adalah tim kami. Tim pertama ya, dua tim ya. Ini 2 tim. Pertama itu adalah tim konsultannya, itu saya bersama dengan Warek 1 Pak Muhammad Yasir. Ya, kemudian juga ada ketua timnya itu adalah Pak Ketua LPM dan sekretarisnya juga kami. Kemudian ada tim penulisnya ada 9 orang karena 9 kriteria ditambah dengan LKPT ada 2 orang. Nah, tim inilah yang menjadi tim inti yang melakukan proses penulisan terkait dengan borang tersebut. Kemudian dalam hal ini adalah LPM juga bersama dengan tim konsultan melakukan. Jadi untuk menulis itu tidak. Sebelum menulis itu LPM dan tim review menyusun template pedoman LED APT. Template pedoman LED APT melalui analisis kajian terhadap panduan LED dan kaitannya dengan pemenuhan penilaian matrik APT. Jadi template-nya itu memang sudah memenuhi standar panduan BAN PT dan juga panduan apa yang diminta oleh matrik penilaian APT. Jadi mengarahkan para penulis sehingga mereka terarah untuk bisa memenuhi semua tagihan-tagihan yang diminta oleh penilaian matrik APT-nya. Kemudian juga konsultan atau reviewer juga berkolaborasi menyusun formulir model atau jenis dokumen apa yang dibutuhkan untuk setiap kriteria. Jadi kita susun juga formulirnya. Kalau kriteria ini, bidang ini, dokumennya apa? Di mana didapatkan? Itu disusun formulirnya oleh tim konsultan atau reviewernya. Sehingga nanti tim yang terdiri dari yang khususnya berkaitan dengan bukti fisik, baik yang dalam bentuk hard dan dalam bentuk softnya, itu mereka sudah bisa tahu kemana mereka akan meminta dan berkomunikasi untuk memenuhi bukti fisik tersebut. Sehingga mereka bisa berkoordinasi otomatis dengan lini 1, 2, dan 3 dan juga semua fakultas untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut. Jadi mereka ke lapangan itu bukan yang kosong, bukan diskusi lagi, cuma mendapatkan data ini. Contohnya adalah ini adalah kami susun. Jadi sebelum menyusun, setelah menyusun dokumen tadi, dokumen template tadi juga kami menyusun juga sebuah aplikasi tempat penyimpanan semua bukti-bukti fisik yang secara online yang nantinya bukti fisik ini itu bisa diakses dengan mudah para penyusun penulis kriteria. Jadi semua kriteria ketika dia menulis butuh dokumen apa, bukti-bukti fisik apa, maka dia tinggal masuk kepada aplikasi yang sudah kita susun. Nah, seperti ini. Jadi kalau umpamanya penulis kriteria 1, dia butuh dokumen tentang ini yang sudah kita masukkan di dalamnya, maka dia tinggal buka, maka dapatlah di situ semua dokumen-dokumennya. Begitu juga dengan kriteria 2, kriteria 3, 4, 5, 6, dan 9, itu semua yang dibutuhkan oleh penulis
LED dan LKPT itu sudah kita sediakan dalam aplikasi yang sudah kita susun. Otomatis itu kita susun, kita buat itu adalah karena sebelumnya kita sudah membuat template model jenis dokumen apa yang harus ada di profil, di kriteria 1 sampai dengan 9. Jadi penulis dia tidak lagi berkaitan dengan cara mencari bahan bukti, tapi dia tinggal bagaimana mengelaborasi data-data yang sudah kita dapatkan di dalam bukti fisik tersebut, dalam aplikasi tersebut. Ini adalah contoh terkait dengan dokumen model, apa yang kita butuhkan, yang harus disusun, diminta, didapatkan oleh tim pengelola bukti fisik. Pokoknya ini contohnya di C6, pendidikan. Apa yang harus dicari? Oh, peraturan kebijakan tentang pengembangan kurikulum. Dia harus cari di mana? Di list 1, 2, dan sebagainya. Begitu juga dokumen kebijakan akademik, semua. Semua dokumen-dokumen ini dari mulai kriteria 1 sampai 9 itu sudah harus ada di sini. Setelah ada baru dimasukkan ke dalam yang kami sebutkan di sini. Jadi ini sudah selesai semua, barulah mulai tim penulis untuk melakukan penulisan. Kemudian konsultan atau reviewernya itu rutin berkoordinasi dengan tim pengelola IT untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sahih. Jadi yang tidak sahih keluarkan. Jadi kita yang sahih saja, yang sudah mapan dan sesuai kriteria Ban PT, yang kita masukkan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian setelah itu tim dan tim LKPT, LED dan LKPT memaparkan hasil draft, menyusun. Artinya begitu, setelah selesai semua, maka semua tim penulis ditambah dengan tim bukti fisik dokumen itu melakukan penulisan dokumen. Otomatis setelah semua bukti ada di dalam aplikasi, itu melakukan penulisan di karantina. Kalau tidak salah selama 7 hari. Di karantina mulai masuk jam 8 sampai dengan jam 11 malam karantina. Dan itu karantina itu penuh, ya. Dan alhamdulillah itu rektor dan para warek itu walaupun daerahnya jauh, di karantina di luar daerah, di luar kota, tetapi dimonef oleh rektor dan para wakil rektor terkait dengan kegiatan yang dilakukan tersebut. Setelah selesai draftnya, selama 7 hari sudah selesai draft. Alhamdulillah kemarin ketika kita sudah selesai itu, selama 5 hari, selama seminggu itu, draft yang sudah terus sampai 500 halaman. Setelah itu maka kita lakukan pemaparan dokumen tadi terhadap seluruh, ya, kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari rektor dan para warek dan semua pemangku kepentingan di UIN ini dipaparkan oleh tim. Kemudian setelah dipaparkan, dimasukkan ada dapatnya pada masukan-masukan, lalu lakukan simulasi pertama di internal terkait dengan dokumen pertama. Dokumen yang sudah dapat itu disimulasi. Selanjutnya, setelah simulasi ada perbaikan, diperbaiki, langsung kemudian diperbaiki simulasi, baru selanjutnya dilakukan namanya adalah simulasi kedua. Simulasi pertama itu adalah dilakukan oleh konsultan atau reviewer internal, dan simulasi kedua dilakukan oleh reviewer eksternal. Dalam hal ini kita ambil asesor APT yang dari USK, kebetulan tetangga kita dari Universitas Syiah Kuala. Kemudian pada simulasi kedua dilakukan, setelah dapat hasil simulasi kedua, maka kita lakukan lagi perbaikan, dan itu dikarantina lagi. Dikarantina lagi di luar lagi. Dan itu juga langsung diikuti, dibersamai oleh para pimpinan di karantina tersebut di luar UIN Aradiri, walaupun di dalam kota, tetapi tidak dilakukan di dalam kampus karena butuh pada fokus terhadap apa yang akan didapatkan, akan diperbaiki. Selanjutnya setelah selesai tersebut dan sudah permanen disepakati, ya, karena hasil dari simulasi itu kemudian dibawa ke dalam rapat, ya, rapat umum, kemudian disepakati bersama oleh rektor dan semua tim bahwa itu adalah dokumen resmi yang harus disubmit ke Ban PT. Selanjutnya untuk mempermudah para pimpinan, ya, para pimpinan, rektor dan pimpinan yang lain, maka kami menyusun slide PPT borang per kriteria supaya lebih mudah dipahami dan dimonitor dan dianalisis terkait dengan isi dari borang yang sudah disusun. Nah, seperti ini ini adalah contoh PPT kita. Ini kita kasih kalau umpamanya kriteria 2, itu kita kasih pada lini 2. Bagaimana mereka membaca, memahaminya, bila tidak paham, maka kita buat
FGD-nya untuk diskusikan apa yang perlu dipertanyakan dan diskusikan terkait dengan dokumen yang sudah disusun pada borang tersebut. Nah, seperti ini juga. Jadi 9 kriteria itu kita susun dalam bentuk PPT-nya. Kita tampilkan, dipaparkan oleh tim kepada semua pemangku kepentingan sampai semua memahami terkait dengan isian dari semua itu. Jadi tidak ada satu orang pun pimpinan yang tidak memahami apa yang ditulis tim di dalam borang LED atau LKPT tersebut. Ini adalah contoh dari cover laporan evaluasi diri kita, dan ini adalah contoh laporan kinerja LKPT kita. Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan. Dalam ini rektor membentuk tim khusus. Ketika sudah mau ada visitasi, tim khusus AL. Lain lagi dengan tim yang tadi. Ini isinya adalah para tendik, ya, diketuai oleh wakil rektor 1. Kemudian tim khusus ini adalah menyiapkan seluruh persiapan-persiapan yang berkaitan dengan proses asesmen lapangan. Jadi tim borang, pimpinan itu ya tidak masuk dalam tim ini karena ini sifatnya sangat teknis dan menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan proses asesmen lapangan. Jadi masing-masing tim sudah bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Kemudian alhamdulillah, ya, ketika sudah asesor datang dan prosesnya berlangsung bagus dan semua pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh tim asesor bisa diberikan jawaban secara maksimal, ya, oleh para pimpinan, karena memang di awalnya mereka sudah harus memahami dan melaporkan hasil pemahaman mereka terhadap LPM dan rektor, sehingga tidak terjadi miss terhadap dokumen borang yang sudah disusun dan disepakati itu adalah borang akhir yang sudah disubmit di Ban PT. Alhamdulillah inilah hasil terakhirnya, ya, akreditasi unggul. Dan selanjutnya setelah selesai visitasi, rektor melakukan rapat evaluasi pelaksanaan visitasi, kemudian rektor memerintahkan kepada LPM dan SPI melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap laporan kegiatan visitasi yang disampaikan oleh Ban PT. Intinya Bapak Ibu, ya, konsep yang kami terapkan di dalam proses meraih unggul itu adalah perencanaan yang matang, kerja kolaboratif, menjaga kekompakan, dan berfungsinya leadership. Saya ulangi lagi, perencanaan yang matang karena kita mulai 2020 dari roadmap-nya, kemudian kolaboratif karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan sampai dengan dosen dan mahasiswa, kemudian kekompakan, semua fokus kepada arah itu. Ya, kompak semuanya, tidak ada kita dapatkan mereka yang tidak peduli terhadap apa yang dikerjakan meraih unggul itu. Dan leadership, dekan, rektor, wakil rektor, dan dekan semua berfungsi melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang sudah disusun oleh rektor terkait dengan fungsi masing-masing. Inilah Bapak Ibu yang kami bagi untuk kita bersama terkait dengan apa yang kami lakukan terkait dengan best practice terkait raihan unggul yang kami lakukan di LPM. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti bila ada kita diskusi, kita akan diskusi kembali. Semoga PT KIN kita makin jaya dan kalau bisa ya semua kita adalah unggul sehingga PT KIN di Kementerian Agama adalah menjadi nomor 1 dan menjadi anutan di semua perguruan tinggi. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Ini nahan napas nih tadi nih. Nah, ini cerita yang seru dan hasilnya juga sangat memuaskan, luar biasa. Kita juga ingin mendengarkan pengalaman dari Raden Patah Palembang, UIN Raden Patah Palembang. Kami harap silakan kepada yang terhormat Ketua LPM nih, Raden Patah Palembang, Bapak Dr. Haji Syahril Jamil MAG, kami persilakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kasubdit Kelembagaan, Pak Rauf, kemudian Pak Kasih Penjamu Pak Ahmad, dan Ketua Forum Pak Prof. Edi, serta kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Tentu kita bersyukur sore ini kita bisa memulai lagi bagian dari upaya dan ikhtiar kita ya untuk bisa sama-sama bergerak
mencapai visi kelembagaan kita menjadi universitas unggul. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian, sejatinya apa yang disampaikan oleh Pak Bukhori tadi, Prof. Bukhori tadi, itu sangat luar biasa dan begitulah adanya yang kita lakukan. Saya begitu mendapat, atau kami Palembang begitu mendapat informasi AL pada segera menghubungi Prof. Bukhori ini, minta AL-nya. Jadi aspek AL-nya itu nanti mungkin juga perlu diperkuat Prof. Bukhori ya. Samping tadi persiapan-persiapan yang ya sudah sangat panjang ya, sangat panjang bagaimana kita bisa sampai pada titik ini. Nah, saya juga izin untuk berbagi beberapa catatan kecil ya yang dilakukan UIN Palembang. Ya. Izin Bapak Ibu sudah nampak ya? Ya, sudah nampak. Oke, baik. Ya, ini yang selalu kita coba untuk bangun sejatinya di Palembang. Diasimilasikan pada kawan-kawan seluruhnya, mulai dari Tendik, kemudian kawan-kawan dosen, dan juga tentu kawan-kawan manajemen kita. Ya, karenanya mari kita berbahagia, kira-kira begitu. Ya, karena unggul itu adalah ciptaan manusia juga, karenanya dia adalah sebuah keniscayaan. Jadi untuk menjadi APT unggul, APS unggul itu bukan sesuatu yang sakral, ya, yang tidak mungkin untuk dicapai dan semua kita kira-kira begitu ya, itu pasti bisa untuk bisa mencapai unggul itu. Nah, mungkin ini spirit yang kita tularkan pada kawan-kawan seluruhnya sehingga tahapan-tahapan tadi yang kemudian disampaikan oleh Prof. Bukhori tentang bagaimana kita membangun dan menyiapkan milestone kita, kemudian mengawal milestone kita itu sehingga kemudian dia bisa dilakukan, terwujud, kemudian kita lakukan evaluasi dan lain sebagainya, sampai pada kemudian kita mencapai titik di mana kita diuji pada masa ases itu, kira-kira begitu Bapak kawan-kawan sekalian. Itu semuanya kita lakukan dengan satu kata, yakni mesti bahagia. Begitu ya, Prof. Bukhori ya. Karena kalau kita merengut terus, maka kemudian, ini tambah banyak uban kita. Jadi kita mari berbahagia. Nah, untuk itu mungkin ini tadi, sama kita juga punya milestone dari 2020. Jadi untuk visi unggul 2000, target akhir dari UIN Raden Fatah untuk unggul itu, tapi ya alhamdulillah di 2023 kemarin kita bisa AL dan dinyatakan layak untuk unggul, kira-kira begitu. Nah, ini milestone yang kita atau roadmap yang coba kita lakukan, kita buat ketika itu di awal 2020. Dan ini beririsan atau menyesuaikan dengan Renstra kita yang kebetulan itu juga sama dengan Renstra Diktis. Jadi kita terpacu di situ, kita membaca di 2020 itu bahwa di 2024 ini sebenarnya Pak Bukhori dan kawan-kawan sekalian, itu tuntutan Renstra Diktis pada perguruan tinggi itu sebanyak 60%. APS-nya itu unggul. Jadi IQ kita itu, indeks kinerja utama kita itu diikat dengan Renstra Diktis bahwa kita pada 2024 ini wajib 60%. Kira-kira begitu. Jadi kinerja universitas kita kan diukur begitu. Maka ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita pada tahun 2020 itu untuk merealisasikannya pelan-pelan. Maka kemudian kita coba untuk membuat roadmap ini. Ya. Kemudian itu Bapak tentang roadmap ya. Ini sudah artinya kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa
kita sudah cukup lama juga untuk menyiapkan apa yang capaian kita pada hari ini, dan saya yakin kita semua sudah melangkah ke arah itu, kira-kira begitu. Kemudian ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Buhori bahwa ada 4 syarat perlu peringkat unggul APT itu. Jadi kalau butir 7 dengan butir 15 itu terkait dengan penjaminan mutu dan dokumen SPMI, rasanya untuk kita mungkin sudah ya mudah-mudahan bisa melampaui seluruhnya. Tetapi pada butir 10 tentang jumlah program studi yang terakreditasi itu tadi, nah ini menjadi karena ini adalah angka kuantitatif Bapak Ibu sekalian, maka kemudian ini menjadi pertimbangan kita untuk memanfaatkan waktu yang hemat saya mungkin tidak lebih dari 8 bulan ini lagi ya. Karena APT 3.0 itu berlaku akhirnya kan pada nanti Desember, 31 Desember 2024 ini. Nah, berarti kita untuk sekarang ini masing-masing kita yang sedang menyiapkan untuk APT unggul itu mesti betul memperhatikan pada poin 10 capaian akreditasi program studi. Nah, pada saat syukur kalau umpamanya sudah melampaui 3,25 dengan simulasi yang kita lakukan, tapi kalau itu belum, maka kemudian ini yang mesti kita prioritaskan. Sementara untuk yang butir ke-56 tentang karya kita, ya mudah-mudahan kalau kita sudah punya sekitar 25 atau 30 karya-karya yang terindeks Scopus, insya Allah itu aman. Dan rasanya percepatan guru besar, program percepatan guru besar yang dilakukan oleh kementerian kemarin, dan itu pasti punya impact pada poin 56 ini. Saat ini ya kita yakin setiap PT KIN kita ini, PT perguruan tinggi kita ini mudah-mudahan bisa memenuhi 0,25 itu. Tapi kalau yang 10, yang program itu tadi ya mesti menjadi serius dalam waktu yang kurang lebih sekitar 8 bulan ini ke depan ini. Nah ini Bapak Ibu tadi penjelasan dari 4 butir itu. Yang 7 itu adalah ketersediaan bukti formal dokumen-dokumen SPMI. Kemudian yang butir ke-10-nya adalah proses perolehan status terakreditasi seluruh program studi. Kemudian yang ke-15-nya adalah efektivitas pelaksanaannya siklus PPPP kita. Dan yang terakhir yang ke-56, nah itu adalah jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. Ya, kalau 4 butir itu kita bisa lampaui, ya insya Allah ya kita percaya insya Allah unggul itu adalah sesuatu yang bisa kita raih bersama. Nah ini yang kita hitung di awal dulu Bapak Ibu. Jadi UIN Raden Patah Palembang pada 2021 itu sejatinya kita sudah pernah melakukan reakreditasi dengan menggunakan 9 kriteria ini. Sudah melakukan reakreditasi awal 2000 punya 5 program studi yang yang A ya. Jadi kita belum punya unggul, baru pada 2022 kemudian kita melihat begitu habis masa akreditasi dengan menggunakan 7 kriteria berganti pada 9 standar, maka kemudian kita 2022 melakukan simulasi. Nah di 2022 itu ini posisi kita. Jadi kita sudah memiliki ada 2 prodi yang unggul kala itu, kemudian dengan beberapa ini, dan ada 15 program studi yang A, yang itu kemudian kita bisa mengejar target tinggal 0,02 lagi sebenarnya yang kita kejar untuk aspek program studi ini tadi, sehingga kemudian masih memungkinkan, dan itulah maka kemudian kita bisa dan confident submit setelah menggunakan kala itu kita kurang lebih sekitar 8 atau 9 program studi kita yang terakreditasi unggul plus 15 program studi kita yang terakreditasi A. Dengan modal itulah
pada butir 10 kita percaya bahwa kita sudah bisa melampaui di skor kurang lebih 3,62 kala itu. Nah, kemudian ya ini Bapak Ibu dalam waktu kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan kita juga mesti mematangkan strategi kita. Ya, kalau kita kemarin di 2022 ini fokusnya pada prodi-prodi, berarti ini tidak lagi hitung tahun, nanti mesti dirubah menjadi hitung bulan. Jadi kita targetkan Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, paling akhir kita nanti di medio Mei, pertengahan Mei itu, program studi kita yang prioritas untuk bisa mendapatkan unggul itu kita dorong untuk submit. Jadi kalau kita submit di Mei, perkiraan kita itu kita sudah bisa untuk AL-nya sekitar di bulan Juni atau Juli. Apalagi kalau di Lamdik serta di lembaga akreditasi mandiri, kalau kita bisa submit di Mei itu, kita di Palembang minggu, tapi ada juga yang 2 bulan, kira-kira begitu. Nah, rentan. Jadi kita perlu untuk mempertimbangkan ini sebagai ikhtiar kita memasukkan nanti ketika kita mensubmit LED kita itu bisa menguatkan capaian program studi tadi. Jadi bagi kita yang belum mencapai nilai melampaui 3,25 tadi, maka kita merekomendasikan itu sampai pada bulan Mei nantilah kira-kira begitu ya. Atau lebih bagus kalau bisa di April, itu agar segera submit. Agar nanti kita berharap di Juni atau Juli kira-kira begitu, itu sudah bisa visit, bisa AL dan bisa keluar hasilnya di bulan Juni itu. Sehingga kita bisa nanti menjadikan TS 2023-2024 ini kita klaim ketika kita memasukkan mensubmit borang kita itu di bulan Oktober atau November. Ya, kalau kita mensubmit borang kita di November atau di Oktober atau di November, itu TS kita walaupun belum sampai tahun fiskal di Desember, ya itu sudah bisa kita utuh kira-kira begitu. Sehingga kalau kita mendapatkannya sebelum sebelum Agustus, itu peluang untuk diakuinya sebagai prodi yang terhitung masuk di dalam TS itu lebih besar, kira-kira begitu kawan-kawan. Kemudian ya ini ya sambil tetap bahagia, ya timnya diajak untuk rating sesekali boleh, ini tim kita menantang arus kira-kira begitu. Maka ya menguatkan tadi Bapak Ibu, jadi perlu kita membaca syarat peringkat unggul APT. Kemudian dalam hal prodi belum memenuhi 3,5, maka mari kita prioritaskan APS prodi yang potensial dengan mempertimbangkan afiliasi LAM dan perkiraan AL APS. Nah, kenapa afiliasi ke LAM-nya Bapak Ibu? Karena kalau di BAN PT sampai saat ini kita masih ada beberapa program studi kita yang terhambat kemarin untuk akreditasinya, untuk AL-nya. Nah, maka kemudian mungkin lebih arif dan lebih praktis rasanya kalau kita membidik LAM untuk mengejar tenggat waktu yang kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan ke depan itu kita bisa di visit AL. Kemudian perkirakan juga timeline Permendikbud 3223/2023 tentang batas akhir submit APS APT. Nah, kemarin saya mendapat informasi, mohon maaf ini mohon dikoreksi, informasi dari ya Mahasuhu ini Pak Helmi, katanya ada bahwa untuk submit APT itu terakhir nanti di 31 Agustus. Di 16 Agustus ya, di 16 Agustus. Sementara saya memahami itu ada di berdasarkan edaran
Ban PT ini pada 31 Desember. Jadi kalau kita masih sampai pada tanggal 31 Desember, berarti kita masih cukup punya relatif punya waktu yang agak cukup panjang lah. 2 bulan itu sangat bermakna kira-kira begitu. Tapi kalau betul nanti akhir kita melakukan cut off untuk submit reakreditasi APT itu pada 16 Agustus, maka kemudian ya harus berpacu lagi kita. Menyesuaikan timeline kita itu berarti mesti kita maju untuk kebutuhan APS-nya mungkin mesti kita genjot di bulan April nanti mesti harus submit. Sehingga kita berharap nanti pada titik-titiknya terakhir masa habis masa submit di 16 Agustus itu kalau memang itu betul informasi dari Ban PT begitu, maka kemudian kita masih masih memungkinkan kira-kira begitu. Jadi mohon betul untuk ini yang menjadi aspek yang satu ini menjadi atensi kita. Barangkali itu Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, berikutnya ini tentang ya bagaimana persiapan kita untuk menghadapi AL ini sebenarnya. Nanti saja pada sesi-sesi berikutnya boleh kita berbagi cerita, tapi sekarang mungkin lebih submit kira-kira begitu. Nah itu tadi yang kami lakukan di Palembang, hal-hal yang kita rekomendasikan untuk kawan-kawan semua tentang bagaimana memanfaatkan waktu kita yang tinggal menghitung bulan ini untuk bisa sama-sama submit sesuai dengan timeline yang ada sehingga pada saatnya nanti kita sama-sama bisa berbahagia bersama menikmati unggul itu ya sesama-sama juga secara bersama-sama. Terima kasih itu untuk pemantik diskusi kita. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaril Jamil. Ini belum keluar semua ini yang dari Palembang ya. Masih banyak yang bisa kita cari tahu lagi karena persiapannya memang luar biasa. Kami kemarin pernah juga ke sana. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung ya, sama dengan dari Araniri tadi ya. Mungkin untuk berikutnya kami persilakan Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita juga, silakan. Siapa kira-kira yang mau memulai? Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin karena masih termute ya, masih termute seluruhnya atau sudah open access Oh ya, apakah atau bisa melalui chat Zoom barangkali atau ini gimana Bu Mamba? Apakah para peserta bisa unmute atau bagaimana? Pak Johan? Oh bisa ya? Silakan Bapak Ibu. itu ada Ibu Sapira ya. Oke, Ibu Sapira, silakan Bu Sapira. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi begini Ibu, mohon maaf baru 1 menit, 1 detik barangkali yang lalu saya masuk gabung di Zoom ini. Dia jadi dapat linknya dari LPM kami. Jadi kami di Fakultas Suaranya putus, Bu. Halo? Sambil menunggu Ibu Sapira mungkin ini ya, sinyal barangkali ya. Halo Ibu? Oke, sambil menunggu, ini ada mohon izin dari chat Zoom kita ada yang Ibu Munawaroh ya. Jadi mohon izin bertanya untuk
perguruan tinggi dan prodi baru, apakah juga sama harus submit Oktober ini? Itu pertanyaannya. Untuk Ibu Munawaroh, mungkin nanti mohon Bapak Ibu informasinya terkait waktu ya, waktu submit. Kemudian dari beberapa peserta juga mohon izin untuk dibagikan PPT-nya tadi Pak Bukhori dan Pak Jamil. Ini mau menyusun agenda gitu ya. Mohon dibagikan apakah lewat chat Zoom boleh atau melalui pengurus penjamu. Kami menunggu untuk materi tadi yang disampaikan. Ibu, apakah sudah bergabung lagi? Oh, belum ya. Silakan, Ibu, Bapak, yang lain mungkin raise hand. Pak Johan, silakan Pak Johan. Oh, aksesnya, tolong mohon nih dibukakan. Di pesertanya mungkin di unmute aja dulu semua kali ya. Baik, Bu, sudah dengar suara saya, Bu? Sudah, silakan. Baik, Wah, Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. ketua baru ini. Izin Bapak, Ibu, Pak Pro, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, kami Johan Andriasgo dari Steinberg Kalis. Nah, sungguh menarik pembicaraan atau materi pada hari ini. Namun tentu Prof. Bukhari dan Pak Sahril, kemudian Bu Moderator, kami masih sangat jauh untuk ke unggul ini gitu ya. Karena memang APS kami aja masih baru 4 prodi yang B dan hanya 1 prodi yang baik sekali, sementara yang lainnya C dari 14 prodi. Namun yang perlu kami tanyakan di sini terkait dari pernyataan Pak Dr. Syahril Jamil itu terkait dengan submit yang ada yang berpendapat 31 Desember 2024, kemudian ada juga tadi Pak 16 Agustus Pak Syahril ya. Jadi mungkin mohon informasi validnya seperti apa sebenarnya Pak, karena kami ada beberapa prodi yang mau reakreditasi dan dalam asumsi kami pada saat ini perencanaan kami adalah submitnya terakhir itu 31 Desember 2024. Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan. Monggo yang lain Ibu Bapak, kita masih menunggu nih 2 orang barangkali sebelum para pemateri atau juga yang lain, karena semuanya di sini kan banyak sekali ahli-ahlinya ya, jadi boleh juga memberikan informasi atau sharing bersama-sama di sini. Pak Zulfikar, silakan Pak. Pak Ali Baik. atau Pak Zulfikar nih manggil ini. Baik, izin Ibu dengan narasumber dan para pimpinan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, kami dari LPM YN Luxmawe di Aceh, tetangganya Pak Prof. Bukhari. Izin Prof juga ingin bertanya untuk langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi memang agak berat bagi kami sebenarnya di daerah ini, khususnya di SDM ya, untuk pemahaman dan penguatan dari beberapa instrumen khususnya di APT. Yang pertama ingin kita tanyakan juga nanti mungkin pengalaman, karena memang kalau dilihat dari prodi akreditasi yang memiliki kriteria unggul itu di kami itu baru 1, sedangkan untuk A masih kriteria 7 saat itu ada sekitar 2 prodi yang sudah A, tapi sampai saat ini kami tidak melaksanakan ISK, jadi masih AA. Nah, pertanyaan saya, apakah ini nanti bila tidak dimasukkan ke dalam ISK atau tetap terakreditasi, ketika kita pengajuan untuk penilaian
APT-nya, apakah dia masih ekovalensi dengan unggul karena tidak kita IS-kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat juga surat edaran untuk EPIPA di sistem 2025 yang akan datang, memang status akreditasi kami di Lok-Sumawe khususnya APT itu adalah di bulan Juni 2026. Nah, ini kami bisa nggak membagi share tindak lanjut kami ini bagusnya kemana gitu? Apakah kami menunggu mengikut sertakan dalam program dalam kebijakan baru tentang IPPA mendatang, atau kami baiknya melakukan reakreditasi walaupun masih setahun setengah lagi batas waktu akreditasi kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menunggu sambil menunggu yang lain, kami persilakan Pak Bukhori atau Pak Bukhori dulu. Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Zulfikar, Ketua LPM Lok-Sumawe. Insya Allah setiap saat koordinasi dengan kita dalam hal penjaminan mutu. Begini, untuk melangkah mengantisipasi terhadap penerapan PMPT 53 2023 dan terkait dengan edaran Ban PT terkait akan adanya instrumen baru yang akan berlaku secara resmi di Agustus 2025, baik di APS maupun APT. Dan kalau ada keinginan untuk melakukan peningkatan peringkat dari baik sekali menjadi unggul, maka yang harus pertama sekali dilakukan oleh perguruan tinggi atau khususnya itu LPM itu adalah melakukan simulasi terhadap 4 syarat khusus. Ya, 4 syarat khusus itu. Sebenarnya simulasi itu hanya kalau bisa fokus saja pada simulasi kuantitatif. Kalau kualitatif itu mungkin saya yakin sudah dilaksanakan selalu, karena kalau sudah ada LPM pasti terlaksana. Ya pasti. 2 diantaranya sudah dilaksanakan dengan LPM. Apalagi LPM Lok-Sumawe kan bagus. Ya, 2 saja. Di antara 2 itu sebenarnya kalau untuk YL Lok-Sumawe, saya pikir dua-duanya perlu jadi perhatian, karena di Lok-Sumawe kan baru ada 1 guru besar ini. Jadi memang harus dihitung. Betul tuh saya disampaikan oleh Pak Dr. Syarif Jamil tadi, ada sekitar 30-an. Itu kalau sudah ada jurnal akreditasi internasional bereputasi itu sudah aman memenuhi target untuk secara khusus untuk karya ilmiah. Tetapi untuk prodi itu dilakukan simulasi. Simulasi memasukkan semua data-data peringkat akreditasi di dalam matrik penilaian APT-nya. Saya sudah kirim sama Pak Zulfikar itu. Nanti silakan disimulasikan dulu. Nilai unggul itu kan beda dengan nilai A. Nilai A beda dengan nilai B, beda dengan nilai baik sekali. Masukkan di dalam matrik itu, nanti akan keluar nilainya. Bila nilainya itu adalah di bawah 3, dia akan ditambah dengan 0,5 sehingga nanti dia akan berapa. Yang penting dia sudah ada sistem. Ya, kalau itu belum terpenuhi, coba lihat di mana kemungkinan yang akan dilakukan perbaikan melalui yang paling memungkinkan adalah ISK. Tetapi kalau ISK ini juga kalau sekarang ISK ini juga akan sangat riskan. Kenapa? Karena ISK itu sangat terkait dengan anggaran. Anggaran yang sekarang ini adalah ditangani oleh Kementerian Agama. Sementara kalau ada kemungkinan, ya karena yang paling mudah kan ISK, hanya dengan 7 pertanyaan saja sudah selesai. Tapi sangat terkait dengan kebijakan di Ban PT yang mereka yang menentukan kapan akan turun, anggarannya mana, dan semua terkait sangat di Ban PT. Sementara kalau di LAM itu ya biasanya ya terkait dengan kalau di LAM itu kan juga ada pembayaran. Kalau ada dananya silahkan dibayar, insya Allah nggak lama akan proses itu. Cuma penyusunan borang di LAM itu sulit, lama, butuh waktu lama. Nah, itu dia yang pertama. Jadi kalau sudah disimulasi bahwa itu tidak bisa unggul, tidak memenuhi nilai 3,25, maka saya pikir diurutkan saja
Dan alternatif lain juga tidak mungkin atau dapat diurutkan saja untuk melakukan percepatan untuk mendapatkan unggul. Jadi tunggu saja ya untuk melakukan akreditasi dengan model baru. Tetapi yang harus dilakukan oleh YN Langsa, YN Loksmawe saat ini adalah melakukan pemantauan terhadap ketercapaian dan keterpenuhan PEMPT. Itu yang dilakukan. Terhadap 15 pertanyaan PMPT itu harus bisa dipenuhi. Karena yang kadaluarsanya di atas Februari, di atas Agustus 2025 itu sudah menggunakan PMPT. Kalau itu terpenuhi, berarti memang dia akan otomatis diperpanjang dengan nilai yang sama. Tetapi kalau tidak terpenuhi, berarti harus buat borang dengan menggunakan peringkat yang baru sesuai dengan PMPT 5353 tahun 2023. Jadi jangan langsung kita melakukan. Kadang-kadang kan ada perintah langsung buat borang unggul. Ya terima saja perintahnya, tapi caranya analisis dulu, jangan dikerjakan dulu buat borang. Jadi kalau ada perintah itu jangan dikerjakan terus, analisis dulu perintahnya. Apakah sesuai, bisa memenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, kita sampaikan saja bahwa hasil analisisnya tidak memungkinkan unggul dari hanya untuk ini. Saya pikir itu aja mungkin untuk terkait dengan saya pikir kalau terkait dengan program studi baru, saya pikir itu dilihat saja akreditasinya. Kalau akreditasi pertama itu diberikan 2 tahun, ya lakukan reakreditasi melalui visitasi. Kan dulu kan prodi studi baru dulu belum mendapatkan nilai peringkatnya itu melalui permohonan, otomatis berlakunya 2 tahun. Ketika sudah selesai 2 tahun, ya silahkan lakukan proses selanjutnya, menyusun borang. Tapi bila program studi barunya itu keluar setelah keluarnya PMPT 53, saya pikir ikuti aturan PMPT itu. Bahwa program studi baru di PMPT itu adalah dia berlaku 5 tahun untuk PS dan 8 tahun untuk PT. Jadi lihat ininya, lihat dokumen yang ada dulu untuk bisa tidak lanjuti. Ya. Kemudian kalau tidak salah Pak Dr. Jamil itu kalau tidak salah kan ada edaran dari Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama kalau tidak salah memang dia diminta di Agustus itu harus sudah melakukan proses submitting terkait dengan APT. Kalau di Ban PT nampaknya masih menggunakan edarannya bahwa di Desember 2024. Nampaknya kehati-hatian Kementerian Agama ini penting ya, kehati-hatian karena banyak yang lalai nampaknya nih ya. Ini penting dibalukan kehati-hatian ini, maka untuk perguruan tinggi itu ini adalah bentuk kehati-hatian Kementerian Agama. Jangan sampai nanti ketika tidak terakreditasi Bapak Ibu itu diberikan waktu 1 tahun untuk proses perbaikan. Bila tidak selesai setahun, maka otomatis diberikan 6 bulan untuk menyelesaikan semua hutang. Kalau sudah selesai hutang, maka ditutuplah prodi itu atau ditutuplah perguruan tinggi itu. Jadi agak sedikit. Maka saya yakin saya sepakat dengan kehati-hatian ini untuk menjadi perhatian pada LPM atau perguruan tinggi untuk betul-betul dari sekarang itu sudah betul-betul harus sudah selesai minimal setengah dari proses penyusunan borang tersebut. Saya pikir itu aja mungkin. Terima kasih Bu Asnani. Terima kasih Prof. Ini ada 2 pertanyaan memang berkaitan dengan waktu juga nih Pak Syahril. Mungkin bisa dipertegas. Di chatroom kita juga ada 2 pertanyaan itu juga mengenai waktu. Tadi Bu Munawaroh katanya untuk perguruan tinggi dan prodi baru apakah juga sama harus disubmit Oktober ini. Kemudian ada dari Stiksi Lamongan itu sama. Mohon izin bertanya apabila perguruan tinggi baru akreditasi tahun 2022 seharusnya reakreditasinya tahun 2027. Apakah juga harus submit sebelum Desember ini atau menunggu instrumen baru? Ini orang dalam kegalauan semua ini ya tentang waktu ya. Untuk PPT-nya Pak Prof. Bukhari sudah saya share di chat ya, Oke, di baik. chat Zoom. Kawan-kawan sekalian, terkait dengan waktu tadi yang saya sampaikan di Oktober atau November itu kan bagaimana nanti kita melakukan penyesuaian untuk menyusun timeline kinerja kita. Jadi ritme pekerjaan kita itu nanti kita agendakan akhir Oktober itu sudah submit kira-kira begitu.
ya, atau awal November lah itu sudah submit. Karena kalau kita submit di akhir Oktober yang lalu masih memungkinkan menggunakan anggaran 2024 untuk AL, gitu ya, Pak Bori ya. Jadi kita itu submitnya kemarin di awal Oktober ya. Kemudian karena itu masih memungkinkan untuk di AL dalam tahun 2024 itu, maka kemudian prosesnya bisa cepat. Nah itu maka kemudian kita November itu kita rekomendasikan TS penuh untuk tahun akademiknya itu sudah terpenuhi per 31 Agustus. Jadi TS penuhnya sudah terpenuhi. Kalau kita submit nanti masih di Agustus, itu kita menggunakan TS-nya berarti TS 2022-2023. Tapi kalau kita mensubmitnya nanti di atas 1 September, itu kita sudah bisa menggunakan TS 2023-2024. Nah, ini agak debatable juga ini, Prof. Ya, kita di Palembang agak alot juga ini tentang TS ini. Tapi pengalaman kita Palembang, kawan-kawan sekalian, kita bisa masuk kemarin mensubmit di Oktober itu adalah karena berdasarkan regulasi yang ada, TS itu dihitung sampai pada 31 Agustus itu, TS penuhnya. Jadi tahun fiskalnya berarti tinggal beberapa bulan lagi lah penganggaran. Nah itu nanti kita diskusikan karena itu adalah data-data kualitatif ya yang bisa kita bincangkan dengan para asesornya. Insya Allah asesornya mengerti itu. Ya, tapi kita merekomendasikan jangan dulu sebelum 31 Agustus. Kalau kita Palembang merekomendasikan seperti itu. Karena kalau kita sudah submit itu nanti berarti TS kita itu masih 2022-2023 yang kita pakai. Kemudian ya karenanya kemudian waktu submit yang saya maksud itu tidak berbeda dengan akhir waktu yang dimaksudkan dengan edaran Ban PT ya Bapak Ibu. Kalau edaran Ban PT kan fix itu tanggal 31 Desember 2024. Saya membacanya itu baik APS atau APT itu adalah limit akhir kita untuk mensubmit dengan menggunakan APT dan atau APS 3.4 atau 3.0 itu tadi. Nah, tapi ada edaran kementerian kemudian yang meminta kita sebagai kehati-hatian katanya tadi ya monggo wae dipertimbangkan itu ya. Tapi kalau kita mengejar untuk TS-nya di 2023-2024, rasanya lebih aman kita kalau mensubmitnya di atas tanggal 31. Nah, kalau saya begitu, mungkin ada perspektif beda nanti dari Prof. Bohri. Monggo. Kemudian yang ya dalam rangka itu Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan program studi untuk mengejar itu, saya pikir sekarang ini kecuali yang unggul, kira-kira begitu ya, kecuali yang unggul seluruhnya mesti reakreditasi dan atau ISK. Kalau yang A itu bisa ISK, ya kalau yang A bisa ISK, tapi kalau yang masih ada yang C atau B mungkin ya, atau baik dengan ini, itu sebisa mungkin untuk melakukan reakreditasi. Ya, karena pertimbangannya begini Bapak Ibu, apalagi kalau itu masih di LAM. Ya, apalagi itu masih di LAM. Ini sebenarnya pragmatis saja. Kalau masih di Ban PT maksud saya. Kalau kita di LAM, nanti untuk unggul kita mesti berbayar. Kan begitu. Kalau di Ban PT. Kalau nanti sesudah berlaku permen itu kita untuk mencapai unggul itu mesti berbayar. Nah, kalau sekarang mumpung masih ada kesempatan untuk tidak berbayar, yang prodi-prodi kita yang terafiliasi ke Ban PT, ya mungkin dimanfaatkan saja.
dimanfaatkan itu. Jadi itu apa namanya, ya peluang lah kira-kira begitu ya, peluang keekonomiannya begitu. Kemudian termasuk begitu ya, biasanya kalau kita sudah hampir sampai pada bagian-bagian akhir dari sebuah kebijakan untuk dilakukan apa pemberlakuan kebijakan itu, nanti ada ya semacam mungkin kemudahan-kemudahan lah kira-kira begitu ya. Jadi peluang-peluang yang membuka peluang kita ini untuk bisa ya unggul itu lebih besar kira-kira begitu. Maka kemudian manfaatkan. Nah, tadi bagaimana kalau yang baru di reakreditasi 2022 kemarin atau baru mendapatkan akreditasi 2022 kemarin? Ya di dalam regulasi itu kan tidak menutup kemungkinan untuk kita mengajukan reakreditasi lagi. Kalau 2022 berarti di 2024 ini itu sudah masuk setahun lebih. Nah, boleh saja untuk kita melakukan reakreditasi untuk menggunakan itu sebagai peluang ya Bapak Ibu. Tapi tentu itu tadi pertimbangannya apakah capaian kita APS itu sudah memenuhi syarat peringkat untuk unggul itu tadi, yaitu perlu kita ya kalau memang betul-betul tidak bisa untuk di-upgrade untuk bisa mencapai unggul karena terkait dengan syarat-syarat butuhnya yang belum terpenuhi, ya lebih bijak kalau kita siapkan dulu energi untuk yang apa namanya yang memungkinkan untuk unggul itu tadi. Saya pikir begitu supaya ya memanfaatkan waktu yang ada ini. Mungkin itu sependek pengetahuan Dikti seirama. Ya, terima kasih Pak Syahril dan Prof. Bukhori. Mungkin tadi ada yang tersirat ya dari pertanyaannya Pak Zulfikar. Itu kira-kira bagaimana mensiasatinya, tapi karena di Araniri mungkin dan di Palembang SDM-nya banyak ya, mungkin ini tidak terlalu menjadi kesulitan. Tapi tadi ada pengungkapan misalnya kalau kita SDM-nya kurang, Prof. Bohori, itu gimana siasati tim-timnya tadi itu? Timnya tadi kan ada 3 tim inti tadi. Kemudian yang kedua, ada untuk Pak Syahril mungkin untuk strategi syarat perlunya tadi itu. Barangkali ada beberapa strategi yang sudah pernah dilakukan. Tadi sudah ada juga penjelasan tentang strategi itu. Misalnya tadi salah satunya adalah harus mengambil kesempatan ya, misalnya harus melalui ISK dan lain-lain tadi. Itu untuk poin yang nilai prodi, untuk syarat perlu ya, Prof. Nah, mungkin ada strategi untuk yang lain-lainnya, barangkali teman-teman juga bisa berbagi di sini untuk mungkin Prof. Buhari barangkali bisa menambahkan, Prof. Oke, terima kasih. Terkait dari Bang, saya kalau di CN Lok Sumawe tahu sebenarnya timnya banyak di Lok Sumawe yang bagus. Ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan kondisi saja sebenarnya. Cuma perlu LPM itu harus itulah sebabnya maka kenapa LPM perlu turun selalu pendampingan ke bawah supaya LPM itu tahu betul loh, Mak. Kondisi sumber daya itu yang berkaitan dengan khususnya akreditasi itu tahu betul di mana. Karena tidak mungkin LPM sebagai sebuah lembaga itu menyusun akreditasi itu semua, ya tetap dia dilakukan itu adalah program studi. Cuma dalam hal ini LPM melakukan pendampingan, sehingga dengan pendampingan itu pun maka pengetahuan dan keterampilan itu pun menjadi merata. Untuk itulah maka dalam penyusunan APT itu otomatis LPM mencari orang-orang yang SDM bagus di prodi. Nah, itu yang dijadikan nanti sebagai pilot untuk bisa menyusun borang APT itu. Sementara kalau tim-timnya kalau secara internal, umpamanya di internal belum ada dalam pengertian seperti yang kita di UIN ini ada semacam konsultan internal kita, karena kebetulan di UIN ini kan kita banyak asesor, PT kita ada 9 orang, asesor LAM kita ada 9 orang juga. Jadi mungkin memungkinkan lah. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan adanya pendampingan internal secara mengikat, artinya bahwa itu penuh dalam komunikasi itu silakan saja. Saya pikir dalam hal ini komunikasi dengan kementerian atau Pak sama kelembagaan itu mereka punya program itu.
program sampaikannya ke kementerian, dalam hal ini subdit kelembagaan punya program pendampingan. Disampaikan bahwa mereka butuh pendampingan dalam penyusunan borang APT. Saya yakin kementerian dalam hal ini kelembagaan itu punya program itu. Nanti akan dicarikan asesor APT yang berasal dari Kementerian Agama untuk pendampingan itu. Dari mulai awal sampai akhir akan diberikan pendampingan untuk menyusun borang akreditasi yang mengarah kepada pencapaian unggul. Kemudian untuk mensiasati beberapa hal itu juga sebenarnya, itulah sebabnya maka kenapa LPM itu harus melakukan proses mutu yang berkelanjutan dan berkesinambungan, karena memang dua hal di dalamnya itu adalah bagian daripada persyaratan unggul terkait dengan pemenuhan dokumen dan pelaksanaan siklus PPPP itu. Itu dua hal itu sangat penting sekali untuk dilakukan secara simultan dan terus berulang terus dia. Dan dokumen-dokumen itu pun harus sudah bisa dimanfaatkan. Dan saran saya semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kedua hal itu harus disimpan di dalam website atau link yang dipunyai LPM. Jadi semua program studi dan bahkan yang membutuhkan kepada pengetahuan tentang kondisi LPM kita bisa dilihat melalui website LPM itu. Jadi bisa dilihat di situ. Juga terkait dengan pemenuhan bukti wajib, syarat wajib terkait dengan pemenuhan karya ilmiah, saya pikir ini perlu dilakukan kolaboratif. Ya, dalam pengertian ada tulisan-tulisan Scopus atau internasional berreputasi yang sifatnya kolaboratif, kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain yang memiliki jurnal Scopus yang ada tersebut. Umpamanya ya Subawe kerjasama dengan Winara Diri. Di Winara Diri kita punya 4 jurnal Scopus, kerjasama antara pimpinan. Di dalamnya itu terkait juga dengan pemenuhan kepada publikasi karya ilmiah. Dari kerjasama itu memungkinkan akan adanya masuk khusus tulisan itu di dalam jurnal itu. Jadi perlu kerjasama. Nah, kerjasama itu akan memungkinkan kita mengetahui tentang peluang-peluang kita memenuhi nilai skor terhadap syarat khusus untuk APT itu 3,25 untuk terkait dengan artikel jurnal internasional tersebut. Jadi itu perlu ditindaklanjuti terkait dengan tersebut. Nah, jadi ini mungkin maka saran saya sebenarnya begini. Kalau kami di UIN Naraniri terkait dengan akan adanya instrumen baru tahun di 1 Januari 2025 dan akan berlaku di 18 Agustus 2025, maka kami punya kebijakan LPM punya saran mutu yang kami sampaikan ke rektor dan rektor setuju itu 32 prodi kami di UINAR itu di akselerasi akreditasi ya 32 prodi dan sudah di kick off dan sudah di launching dan dilakukan perjanjian kinerja antara dekan dengan rektor bahwa wajib setelah dianalisis oleh LPM dari 32 prodi itu ya 28 prodi itu wajib unggul analisis LPM. Maka itu langsung dilakukan perjanjian kinerja ya fakta integritas antara rektor dan para dekan untuk unggul 28 itu. Sementara ada 4 lagi itu yang tidak mungkin unggul cuma beralih dari B menjadi baik sekali karena untuk sementara ini di lab itu belum ada format terkait dengan perpanjangan otomatis seperti di BAN PT adanya PEPA. Di LAM itu dampaknya belum, maka tetap harus lakukan percepatan karena dengan instrumen baru nanti kita belum tahu tentang kondisinya. Sementara kita semua prodi-prodi yang kami akan reaktasi di tahun 2024 itu yang habisnya itu adalah di paling lama 12 paling telat di bulan 12 2025. Semua prodi kami di UIN di 32 prodi yang berakhirnya di bulan Desember 2025 itu dilakukan akselerasi reakreditasi. Dari hasil analisis kami ya terkait itu adalah 32 prodi, 28 diantaranya memungkinkan untuk unggul dan 4 itu tidak memungkinkan tetapi wajib untuk reakreditasi dipercepat. Karena apa? Karena tidak ada belum ada perpanjangan otomatis di luar BAN PT untuk sementara ini. Nanti mungkin akan ada ke depannya sesuai dengan perban PT kan ke depan itu akan ada PEMPS ya, pemantauan dan evaluasi mutu program studi baik di BAN PT maupun di LAM. Tapi BAN PT nampaknya instrumen untuk prodinya belum muncul, tapi yang untuk PT-nya sudah muncul. Mudah-mudahan ke depan itu akan ada sehingga nanti kita hanya setelah akreditasi kita hanya
fokus kepada pemenuhan pada PNPS itu sehingga bisa diperpanjang selanjutnya. Bila tidak terpenuhi itu, otomatis kita akan harus buat orang reakreditasi melalui sistem visitasi. Saya pikir itu aja untuk sementara, Bu Asteni. Terima kasih, Prof. Pak Syahril, halo. Ya, Tadi beliau terkeluar dari Zoom, tapi sekarang ya. udah gabung lagi. Mungkin cukup ya apa yang disampaikan oleh Pak Bukhari tadi. Ini ada Pak Lukman Nugraha nih, angkat tangan tuh. Ya, Pak Lukman, nanti akan ada Lukman dari waktu Sigit ya. akan ada waktu kami persilakan nanti. Mungkin Pak Lukman Bapak khusus Ibu yang lain kelembagaan itu sebelum ada. Pak Lukman barangkali. Ini Pak IF ini inisial dari siapa ya, yang tolong dipelajari, ada chatnya itu. Mungkin bisa kami undang untuk langsung ngomong barangkali, langsung bicara. Inisial di chat Zoom-nya itu IF. Mungkin mau disampaikan langsung, Pak. Di masalah kerisauan waktu tadi ini. Nah, itu regulasi-regulasi ya desainnya itu ya. Iya, betul. Ya, Oke, Pak Saril ada tanggapan? Pengetahuan yang sampai Ini kelihatannya sinyalnya itu tadi gangguan di akhirnya Palembang. ada di 31 itu 31 Desember. Oke, siap. Ini Cuma itulah kadang-kadang Prof. Bukhari, yang maksudnya yang ini kan ini Prof menanggapi yang dari Bapak ya. Ini maksudnya bagi yang tidak terakreditasi atau belum ada akreditasi perguruan tinggi itu maksudnya gimana? Mungkin Ya, teman-teman bagi yang belum terakreditasi atau akreditasinya masih melalui permohonan, ya harus reakreditasi. Reakreditasi ya. Artinya dia akreditasi masih permohonan, bukan visitasi, wajib akreditasi sampai dengan Desember ini 2024. Yang tidak akreditasi atau akreditasinya masih dalam permohonan. Artinya kan kalau dulu kan ada namanya akreditasi melalui permohonan, hanya dengan SK penyelenggaraan, kemudian permohonan akan keluar namanya akreditasi minimum itu. Kalau itu masih ada, sekarang wajib reakreditasi. Ditambah dengan bagi mereka yang belum akreditasi, sudah pernah TMSP, nggak ditindaklanjuti, ya wajib akreditasi sekarang batas ini. Kalau tidak, ya tunggu saja akan ada punishment-nya dari Ban PT terkait dengan itu, dan sudah ada konsep aturannya itu sudah dimunculkan di dalam PMPT itu. Jadi semuanya, jadi ketika sudah memiliki bahwa dulu saya akreditasinya masih melalui permohonan, harus siapkan sekarang itu karena belum, kecuali kalau dia melalui visitasi dan masanya masih lama, maka masanya umumnya masih 2026. Atau kalau masanya sudah pernah akreditasi, masanya 2024, ya wajib juga karena sudah mulai habis. Nah, itu ya pertimbangan-pertimbangan itu yang harus dilihat pada aturan itu. Banyak sekarang saya lihat prodi-prodi dan PT-PT itu, PT di Kementerian Agama saya yakin masih banyak yang TMSP. Kemudian prodi-prodi juga banyak yang TMSP dan masih memegang akreditasi dengan permohonan. Nampaknya masih harus dilakukan pendampingan, harus pada penyampaian itu. Mereka harus siap-siap, jangan terlalu santai dengan akreditasi permohonan itu. Itu kan masih akreditasi sementara yang dikasih oleh Ban PT. Jadi mau dipermanenkan harus visitasi. Nah, itu. Iya, itu akreditasi hadiah berarti ya. Iya, kan permohonan. Berarti di bawah tanggal 31 Desember dia harus itu ya. Iya, harus sudah selesai semua itu proses itu. Oke, siap. Bagi yang tidak akreditasi itu. Iya. Ini bagi prodi-prodi baru yang masih kemarin akreditasinya hadiah, berarti itu harus. Ya. Iya, oke, baik. Terima kasih, ini luar biasa sharingnya. Semakin kita gali, semakin pusing kali ya. Enggak ya? Semakin terbayang lah ya. Harus bahagia. Oke, harus bahagia. Senyum, smile. Nah, kalau terlalu banyak senyum, malah suntik mati Ban PT gimana yuk? Mati saja ya Cak Ro ya. Benar-benar. Bahagia dengan Cak Ro itu. Cak Ro tunggu di Malang ya Cak Ro ya. Iya, karena ini sekarang Ban PT lagi bawa suntik mati ini. Oh, Pak Rosihan, siap. Prodi terlambat suntik mati, prodi cuek suntik mati. Ya. Baik,
Bapak Ini Ibu, Pak Bukhari terlalu cakep tadi, bilang apa tadi? Tunggu aja punishment dari Ban PT. Aslinya suntik mati itu. baik, terima kasih. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita minta ini dari Kasubdit, Pak Abdul Rauf, barangkali ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Abdul Rauf masih bersama kita? Atau Pak Ahmad dari Baik, Bu. Subtim Penjaminan Mutu? Baik, Bu. Ya, silakan Pak Ini Ahmad. kebetulan Pak Raufnya lagi menghadap ke direktur nih Oh iya, siap. terkait Silakan Pak. akreditasi nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Ya, sama ya, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, tidak sempat saya satu sebutkan ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Semuanya sini ada pakar-pakar ahlinya semua kumpul di sini, para forum LPM. Baik, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Bapak Kasubdit, Pak Rauf. Kebetulan beliau juga baru di Subdit Kelembagaan. Paling tidak ada beberapa kebijakan ya terkait dengan target APT unggul ini. Kemarin Pak Direktur telah menyampaikan kepada kami di Subdit Kelembagaan dan Kerjasama, tepatnya di seksi penjaminan mutu, Pak Direktur ingin menambahkan 5 sampai 10 penambahan akreditasi APT ini. Yang kita ketahui bersama sampai saat ini baru ada 5 ya, 5 yang akreditasi institusinya unggul, yang dimana kemarin juga kita lihat bahwa UIN Palembang dan UIN Aceh yang melakukan reakreditasi, ya, bukan konversi tapi melakukan reakreditasi, betul Pak ya, sehingga hasil dari reakreditasi itu mencapai unggulnya. Para pimpinan kami ingin bahwa ada tambahan-tambahan lagi PTKIN ini akreditasinya unggul. Karena itu ada anggaran yang sudah disiapkan terkait dengan pendampingan ya, pendampingan pra akreditasi. Nah, langkah awal mungkin kami usulkan, mungkin kami minta kepada teman-teman ya membuat semacam instrumen self assessment dari 58 PTKIN. Kemudian dari 58 PTKIN ini setelah dilakukan self assessment, maka mungkin dari 58 ini bisa ditentukan ada berapa kira-kira PTKIN yang berpotensi untuk mencapai unggul. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan beberapa PTKIN yang berpotensi unggul, kita akan melakukan pendampingan akreditasi untuk merealisasikan target yang kita inginkan. Di sini juga di Subdit di samping diktis ya, di samping Subdit Kelembagaan kan ada Subdit Akademik yang menangani APS, yang tentunya ini saling bekerja sama, karena tidak bisa mungkin ya, bagaimana bisa mungkin akreditasi institusi unggul jikalau masih banyak prodi-prodinya yang tidak unggul, bahkan tidak terakreditasi khususnya di PTKIS. Karena itu harus bekerja sama antara nantinya Subdit Akademik dan Subdit Kelembagaan. Terkait dengan APS ya, tentunya di Subdit Akademik dan untuk APT-nya di Subdit Kelembagaan. Mungkin sementara ini yang bisa kami sampaikan. Ya, waktunya sekarang sudah hampir jam 3. Ya. Kita tahu kalau nggak tahu di daerah sampai jam berapa ya. Kalau kita di sini sampai jam 3 di Jakarta. Sekian Bapak Ibu. Salam terima kasih, Pak ya, Ahmad. salam untuk semua teman-teman sebagai pemerhati ya, pemerhati mutu PTKIN. Semoga makin semangat dengan kondisi seperti ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman Nugraha dari Subtim Bina Prodi, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Lukman? Tadi beliau juga bergabung bersama kita.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada forum atau presidium LPM PTKIN yang ini lanjutan dari pertemuan kemarin dan alhamdulillah bisa hadir. Dan ini aksi dari best practices dari dua ahli ya, the expert lah, from LPM, ini Prof. Bukhari Muslim, dan juga Pak Dr. Syahril Jamil yang secara khusus di acara kami di Serpong kemarin Prof. Bukhari sudah menyampaikan informasinya di kaitan dengan best practices di beberapa PT yang sudah hadir. Dan tentunya secara khusus kepada Prof. Edi dengan acara ngabuburit ini bisa mempersatukan kami walaupun beda subdit antara subdit kelembagaan dan subdit pengembangan akademik. Ini luar biasa ini dengan ngabuburit ini. Dan arah dari pengembangan apa yang menjadi sebuah mandatori atau indikator ya Pak ya, kinerja utama Direktorat PTKI yang salah satunya adalah meningkatkan jumlah PTKIN terakreditasi unggul ini perlu kita sama-sama kolaborasikan. LPM selaku pengawal mutu dan tentunya kami juga berharap dari best practices yang tadi disampaikan, baik dari UIN Araniri, kemudian dari UIN Raden Patah, kemarin di Serpong, dari UIN Malang, dari LPM sudah memberikan arahan gambaran. Nah tentunya ini salah satu mandatori yang secara khusus IKU ini kami kawal dari 52 PTKIN, tentunya juga tidak mengesapikan peran daripada PTKIS kita, dan ini akan kita fokuskan untuk serta-merta strategi APT unggul ini kita kuatkan. Tadi dari beberapa informasi dari Prof. Bukhari dan Pak Syahril, banyak hal yang menjadi sebuah poin bagi kami pada subdit pengembangan akademik yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad di selaku subkor penjaminan mutu di PTKIN, bahwa syarat khusus untuk minimal APT unggul itu diantaranya ada 4 ya Pak, diantaranya dari mulai keterpenuhan prodi unggulnya berapa dengan nilai 3,25 kalau tidak salah tadi secara sisi minimal, kemudian juga aspek dari SPMI dari mulai organ, struktur, kemudian standar, kemudian juga dokumen tidak melebihi 3,00, kemudian PPE-PP-nya tidak melebihi atau secara sisi maksimal 3,00, dan terakhir rekognisi dosen untuk publikasi ilmiah. Ini hal yang memang menarik bagaimana nanti penguatan dari syarat khusus minimal yang harus menjadi fokus domain, bisa jadi domain daripada program kami di subdit pengembangan akademik untuk poin 1 keterpenuhan prodi APS-nya unggul gitu. Nah tadi juga disebutkan bahwa betul kami kemarin di samping ada best practices untuk strategi APT unggul Pak, kami hasil dari koordinasi kami dengan Bank PT dalam hal ini dengan Dewan Eksekutif itu mengawal APS yang memang kita targetkan kurang lebih 90 prodi yang dinilai ISK kan Pak. Dan hasilnya alhamdulillah sudah banyak yang memposting. Tadi saya melihat ada beberapa pergerakan di sosial media dari UIN Bandung, ada yang sudah mendapatkan unggul dan yang lainnya. Ini serta-merta jariah kami mengawal, karena ini akan kami dorong dari sisi support anggaran, Pak. Itu ya, dari keterpenuhan anggaran yang ada. Secara khususnya untuk memang ISK yang ada di bawah Bank PT. Kami alokasikan untuk honor bagi validatornya, honor untuk asesornya, termasuk insya Allah dalam waktu dekat kami akan yang menjadi poin tadi Pak Syahril juga di antara lam-lam terkait ya Pak ya dengan Lamdik dan juga Lamemba, karena sejatinya kami dalam struktur anggaran ISK itu mutlak bukan hanya sebatas miliknya dari Ban PT, tetapi nanti APS ini akan menjadi koordinasi kami dengan Lamdik dan juga dengan Lamemba Pak. Tinggal data-data yang ada terkadang kami kan tidak terinformasikan dengan baik ya, dari usulan-usulan dari seluruh
pengusur baik dari LPM terkoordinasikan kepada Memba ataupun juga Lamdik, kami terkadang ini informasinya tidak serta-merta nyampe ke kami. Kalau itu nyampe, Pak, kami akan dorong, kami akan dampingi. Apakah itu nanti berupa semisal acara yang kemarin secara khususnya ada dalam satu waktu, karena biar penyelesaiannya cepat gitu. Target yang tadi disampaikan disampaikan Pak Syahril, jadi kan ada target. Karena melihat dari sisi LAM itu karena ininya berbayar ataupun mandiri, jadi kelihatan hilal penyelesaiannya. Tetapi kalau ban PT agak sedikit ini karena mungkin mendorong, insya Allah kami pastikan Pak. Termasuk kami PR kemarin dari hasil pertemuan kami dengan melalui Zoom kemarin, kami juga mendorong Pak, PT KIN yang secara sisi data yang ada di kami. Ini makanya saya minta konfirmasi juga, baik mungkin nanti Pak dari Prof. Bukhari ataupun juga Pak Syahril, sejauh mana dari data kesiapan. Kalau tadi berbicaranya target sampai ke Oktober, kami juga sama, diminta oleh Pak Direktur, target sampai Oktober itu kampus atau PT mana saja yang akan kita dorong, kita siapkan untuk mendaftarkan APT unggul. Ya walaupun dalam dalam kontrak yang ada di kami kurang lebih ada data itu ya. Tetapi kan nanti hitung-hitungannya jangan sampai gini Pak. Saya perlu ada sebuah koordinasi itu seperti ini. Jangan sampai ada para UPPS dalam hal ini melihat karena ini sudah sesuai dengan ritme ataupun apa tiba-tiba submit ataupun apa tanpa ada koordinasi, setidaknya baik ke kelembagaan, sudut kelembagaan maupun kami juga perlu untuk diinformasikan. Ya karena apa? Termasuk ini kan perlu ada Pak tadi pendampingan secara eksternal ya Pak ya. Entah itu mungkin coaching kliniknya kita datangkan dari Dewan Eksekutif atau juga coaching kliniknya yang biasa tadi pengalaman di internalnya UIN Araniri atau internalnya Raden Patah. Tetapi kan perlu ada sisi expert yang secara eksternalnya bisa menguatkan. Jangan sampai kan ketika mensubmit tanpa ada pendampingan apapun, kan itu sudah terpublikasi. Nah itu kalau mungkin teorinya kami melihat, karena nggak dipungkiri tadi ada beberapa kampus PTKIN yang menghubungi ke saya di level sudut akademik, ya setidaknya mungkin dari sisi Ban PT dalam rangka untuk memaksimalkan ya potensi-potensi yang tadi mungkin kisi-kisi yang asesmen lapangan yang Prof. Syahril tadi sampaikan belum dijelaskan, tetapi betul Pak itu ada seninya mungkin ya mendatangkan dalam hal Ban PT ke kampus dan yang lainnya, itu kan seni dari strategi ya untuk APT unggul itu. Nah setidaknya itu Pak, ibaratnya nanti mohon juga saya juga selaras tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad dari atas nama kelembagaan. Sejatinya betul kami ini sama, kita juga punya timeline yang jelas untuk dalam hal penyusunan APT unggul ini. Kalau dari data yang ada di LPM dengan jumlah sekian, kalau tadi disebutkan oleh Pak Ahmad itu 5-10 PTKIN, ya, mangga apakah ini memang sudah melalui prosedur di internal LPM? Sudah, oh iya ini sudah diikuti, sudah melalui pendampingan internal, eksternalnya. Tinggal nanti Pak Lukman minta arahan apakah nanti ada penguatan dari sisi eksekutif Ban PT ataupun apa. Biar komprehensif lah Pak ya secara persiapannya. Itu. Nah yang kedua yang secara sisi penekanan, betul Bapak, kami khusus karena ini sudut penguatannya di APS, kami akan serta-merta ini juga keep fighting juga lah bahasanya dengan anggaran yang ada. Fighting dengan ISK-nya, fighting juga dengan dorongan reakreditasinya yang memang sekiranya itu perlu untuk penguatan dari kami selaku bridging lah regulator untuk ke Ban PT ataupun juga LAM. Itu tentunya Bapak Ibu, Pak Prof. Bukhari dengan Pak Syahril, dan tentunya di bawah nahkodanya Prof. Edi ya dan kepengurusan LPM. Ini hal yang baik, saya pikir seia dan sekata apa yang mungkin menjadi sebuah mandatori Pak Direktur kami, Prof. Ahmad Jainul Habib. Dan insya Allah kami setelah ini melihat ada mapping yang jelas dari LPM, kami juga merasa tumaninah ya, bahwa ada para pengawal-pengawal mutu yang concern, dan nanti ibaratnya para PTKIS juga tidak terlupakan. Bisa secara khusus Pak Bukhari, Pak Syahril, atau Pak Rosihan, dan Pak ahli-ahli yang lain yang ada di LPM ini,
menjadi rujukan sebagai pembina atau pendamping PTKS yang serta-merta secara kesempatan dan waktu untuk PT unggulnya juga sama secara sisi itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mohon sekali lagi sama ya tadi secara highlight-nya. Apakah memang ini karena data yang ada di kami Pak yang sudah masuk kurang lebih ada 10 ya. Selebihnya nanti kami juga perlu cross check dan apakah memang nanti melalui LPM yang punya garansi. Oh ini Mas Lukman sudah melalui penilaian internal LPM kami. Silahkan untuk didorong dan yang lainnya kan itu kami perlu ke depan berkolaborasi dan berkomunikasi. Terima kasih atas waktunya. Disilakan kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan ataupun arahan masukan bagi kami, baik kepada subdit kelembagaan dan juga kami atas nama subdit pengembangan akademik yang membawahi akreditasi program studi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Warahmatullahi Pak Lukman. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Presidium Pak Prof Edi atau Ibu Sekjen, ada yang mau dipertegas Bu di sini sebelum kita Sudah akhiri? cukup, Bu. Oh, sudah Terima cukup. kasih kepada Bapak Lukman dan juga Bapak Ahmad yang telah berkenan memberikan tambahan, dan juga terima kasih para narasumber Pak Bukhari dan juga Pak Syahril serta Ibu Profesor Asnaini yang sudah membersamai kita semua. Semoga ini nanti membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu. Pak Edi sudah ya diwakili Bu Sekjen ya. Bu Sekjen. Ya. Terima kasih semuanya dan melihat waktu juga, alhamdulillah kita sudah berakhir, sudah di ujung acara kita. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan untuk menghidupkan semangat kita ya, tetap untuk mengawal mutu perguruan tinggi kita. Dan untuk materi tadi yang sesuai permintaan sudah dikirimkan di chat Zoom, silakan di-download. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab. Ini tadi ada satu kalau saya lihat, yang berkaitan dengan bagaimana percepatan naik pangkat, Pak. Karena pemenuhan dari dosen DTPS-nya di Prodi itu masih tidak imbang ya antara asisten ahli, lektor, dan lektor kepala atau guru besar. Nah, dengan sistem yang sekarang ini, atau ada yang mau merespon gimana? Atau ini Oke, jadi untuk agenda program berikutnya, lanjutan. Bu Sekjen? Program agenda selanjutnya. Oke. Percepatan kenaikan pangkat ya, Bu Sekjen. Ya, betul. Nah, Bu, insya Allah masih kita lanjutkan setiap minggu depan juga ada lagi Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada tema-tema yang membahas secara khusus sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih Assalamualaikum, Bu Bu Asnaini. Sekjen Izin bertanya dan satu, Bu. Bapak-bapak jadi yang menjadi Bu narasumber, dan Asnaini. juga Pak Ahmad dan Pak Lukman dan semua yang hadir di sini, ahli-ahli mutu semua ini ya. Bukan muka tua ya, tapi ahli mutu ya. Sembilan mutu benar-benar ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf dalam memandu acara ini kalau terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga kita selalu semangat ya, punya semangat yang sama, kemudian tujuan yang sama, dan juga kita bergerak bersama dan sukses bersama. Nah, itu yang paling penting. Amin. Dan selalu bahagia. Nah, itu pesan dari Palembang. Mas Syahril. Tidak boleh rumit-rumit gitu ya. Oke, baik, terima kasih dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tetap sehat dan kita menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas Foto semua bersama dulu support dan Bu Sekjen. partisipasinya. Ya, foto bersama. Foto bersama Bu Sekjen. Monggo. Ya. Siapa yang foto? Oke. Yang pertama dulu ya, halaman pertama. 1, 2, 3, sinyal smile. Bentar, semua video dinyalakan dulu. Oh iya, Ya, betul. semua video dinyalakan dulu ini.
Semua video tolong dinyalakan semua dulu. Iya, oke. Untuk yang kedua, Walaupun sudah jadi jalan semua, alhamdulillah. Ya boleh lah. Oke. Tapi sih kan dengan orang pakai unit Senyum organisasi ya. nah bukan pakai angka. Ini bagus ya. Ini enggak? Yang terakhir, Iya. belum, halaman ketiga Semangat ya. dulu. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Kita nanti pas universitas mau satuan, mau kantor. Rapat terus. Terakhir, halaman keempat. Oke, siap. Prof. Bapak Asna sudah ini mengisi link untuk piagam atau sertifikat tadi? Sudah ya? Ada di Prof. chat. Ya, terima kasih. S3 Akidah Filsafat apa Bengkulu itu S2 ya Bu Prof Asna ini ya? Apa Ajuan itu? prodi. Ajuan prodinya ya. Program studi Akidah Filsafat S2 ada, S1 ada. Gimana? Enggak. Enggak sih S2 Ekonomi Syariah ya prodi baru. Oh iya, prodi baru yang baru Ya. dibuka, baru izin Pak Ya, Lukman itu. Ya sudah keluar lah ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ayo, mari. Ya. Terima S2 kasih ini ekonomi juga syariah ada Ya, Bengkulu. Nanti sama-sama. ditunggu aja struktural di seluruh mudah-mudahan PT di KIN. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan atas partisipasinya. Semoga acara ini nanti bisa istiqomah. Insya Allah minggu depan pada hari Rabu juga ada. Insya Allah narasumbernya dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih. Monggo Bu Isnain, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka. Oh, belum. Banyak dibuka masih jam 3. Di Ya, Di dibuka Malang apa? sudah buka tuh Cero. Pas Cero di Malang sudah buka. Masih jam 3 di sini. Oh, jam 3. Ya dibuka Jam boleh yang 3 mau makan yang sore. nggak boleh. Tuh, bisa buka tuh. Sehat semuanya Bapak Ibu ya. Barokah selalu. Kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin pamit semuanya, para suku izin pamit ya. Ya. Aduh, luar biasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kita off dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Prof. Ya, sama-sama. Ke Bengkulu kapan, Prof? Insya Allah. Mudah-mudahan ada program ke sana. Serius nih? Ya, insya Allah. Iya. Ini rencana minggu depan mudah-mudahan ke Malang nih. Oh, Mau jumpa Ayo Cero tante nih. nih. Ayo. ke Pak Rosihan ya? Mau Ke jumpa Malang. Cero nih ke Malang nih. Ini udah Jangan lama hilang ya kalau ketemu ke sana ini. Pak Cero ya. Ayo tunggu. Ngopi tunggu. Ya. Sorry, suara saya agak serak ini. Yang dekat aja nggak diajak ngopi. Amin, amin. Yang jauh diajak Kalau ngopi. mobil, Gimana itu? biasa kalau Ramadan serak nih Bapak Ibu. Pamit dulu guys semuanya guys. Iya, Sehat iya. selalu. Iya. Barakallah. Guys, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Ali dan tim dari UIN Sunan Ampel. Oke, matur nuwun, mohon izin mengakhiri, mohon izin mengakhiri, Siap, kebangun. Assalamualaikum.